Perkenalkan, nama saya Biari Filau dengan NIM 19120137 dari kelas E. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mau mereview sebuah software yang menerapkan konsep-konsep SaaS atau Software as a Service untuk melengkapi ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah komputasi awan. Di sini software yang saya pilih atau apa yang saya ambil yaitu Dropbox. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Dropbox. Dropbox itu merupakan layanan yang menyediakan penyimpanan data digital berbasis cloud yang sekaligus bisa kita gunakan untuk menyimpan data dengan perangkat lain yang sama-sama menggunakan Dropbox. Oke, ini adalah berikut ini saya sudah mengaksesnya. Saya juga baru daftar. Di sini yang pertama untuk tampilan awalnya gini seperti ini ya. Jika kalau kita mau mengupload file atau apa, kita tinggal pilih saja file atau kita buat folder, tinggal apa. Oke, ini sama seperti Google Drive, hanya saja dia memiliki beberapa. Oke, di sini dia itu adalah sebuah layanan berbasis code. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dan kegunaan Dropbox. Yang pertama itu untuk menyimpan dan mengamankan file. Di sini dengan Dropbox kita bisa menyimpan data yang penting dan menjaga keamanan file kita, karena dari penggunaan Dropbox memanfaatkannya untuk menyimpan file supaya berbagai perangkat keras tidak lemot dan dalam pengoperasiannya. Kita juga bisa mengamankan data secara online atau menyimpan data kerjaan yang penting dengan layanan ini. Jika nanti hilang, kita bisa mengunduhnya secara online dari Dropbox. Jadi setelah kita unggah dan kita bisa upload, kita bisa kembali itu untuk di bagian sisi penyimpanan dan pengamanan file. Oke, di sini dia juga untuk pertama kali daftar, karena saya baru pertama kali di sini. Dia juga menyediakan beberapa dia itu hanya memberikan uji coba gratis selama 30 hari. Di sini kita lihat ya. Untuk pribadi itu ada 20 TB. Kalau untuk pekerja solo profesional, dia penyimpanan awan terenkripsi sebesar 3 TB. Kalau untuk pekerjaan solo profesional, dia itu memiliki semua fitur profesional, tambahan tanda tangan elektronik ke dokumen, itu permintaan yang meningkat secara hukum tidak terbatas 5 tanda tangan. Jadi di sini dia itu berbayar jika kita ingin mengupnya ke lebih tinggi, dia harus berbayar. Di sini pembayarannya juga bisa. Oke. Di sini juga ada file yang telah kita contoh Jadi di sini itu untuk tadi segi tampilannya. Untuk segi tampilannya seperti ini ya. Terus yang kedua itu adalah dari berbagi video. Layanan ini juga akan mempermudah kita dalam berbagi video dan mengirim video. Tapi layanan ini bukan seperti itu. Kamu bisa berbagi dengan, seperti contoh, kita bisa berbagi dengan teman atau orang yang kita sukai atau inginkan saja. Ketika kita tinggal mengupload videonya ke sini, lalu kita tinggal memberikan dia linknya untuk link, dan dia tinggal mendownload video tersebut. Habis itu di sini dia dari segi dia bisa diakses di mana saja dan siapa saja bisa mengakses data. Jadi contoh, kita bisa mengakses data kita dari mana saja dan kapan saja. Jika kamu mempunyai layanan akses internet penyimpanan media seperti ini, dengan menggunakan koneksi internet kita bisa mengakses file yang ada di dalam. Oke.
Terus untuk membackup foto penting, dia juga memiliki fitur seperti itu, yaitu kita bisa seperti foto kenangan bersama keluarga, kawan, atau mungkin mantan, bisa saja memakai aplikasi ini untuk diupload ya. Oke, untuk di sini dia juga memudahkan pekerjaan bersama, dan dia adanya jaminan keamanan. Jaminan keamanan itu kita tidak perlu khawatir tentang data kita yang sudah tersimpan di layanan penyimpanan online yang ada di Dropbox. Layanan ini memiliki program khusus bagi penggunanya yang mampu menjaga keamanan data dan semua file yang tersimpan di sana, dan selalu menjaga keamanan saat mengaksesnya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan adanya virus di dalam yang menyerang penyimpanan ini. Jadi dia itu sudah aman ya. Untuk kelebihan dan kekurangan di sini, karena Dropbox merupakan media layanan yang berfungsi sebagai penyimpanan data secara online, semua sistem dan layanan pasti secara online. Di sini dia memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu tidak hanya digunakan untuk menyimpan data saja, tapi juga bisa digunakan untuk sharing data baik individu maupun kelompok. Jadi seperti contoh kayak kita mau membagi sebuah foto yang apa aja, jadi karena kalau file besar tidak bisa kirim lewat WA, kita bisa upload saja dari sini, lalu kita memberikan mereka link untuk mendownload gambar tersebut. Jadi simpel ya. Habis yang kedua, Dropbox mempunyai akses yang fleksibel sebagai media penyimpanan data. Yang ketiga, proses penginstalan Dropbox sangat mudah dan mudah diaplikasikan dalam berbagai sistem Windows, Mac, dan Linux. Oke. Dia juga di dalam aplikasi tersebut juga itu di sini dia juga bisa berbagi dokumen dalam bentuk URL. Pengguna di sini yaitu dimana pengguna juga dimungkinkan untuk berbagi dokumen melalui URL dan dapat diundi oleh pengguna lain di internet. Jadi untuk mengaksesnya perlu internet ya. Habis itu mulai diakses dari platform. Pengguna dapat mengakses Dropbox dari beragam perangkat platform melalui dari situs web, smartphone Android, iOS, Windows, Mac, dan lain. Ini adalah salah contoh yang saya akses, yaitu adalah melalui website, yaitu dari dropbox.com. Yang berikut adalah dapat membuat dokumen berekstensi paper. Di sini menariknya pengguna juga dapat membuat dokumen berekstensi paper, tampilan halaman editing Dropbox paper mirip dengan medium platform blog. Oke. Di sini dia juga untuk dari segi kekurangan Dropbox yaitu dia hanya menyediakan penyimpanan gratis hanya 2 GB. Dan untuk mau mengupnya kita harus melakukan pembayaran. Dia tidak sama seperti Google Drive yang menyediakan penyimpanan gratis hingga 15 GB. Jadi kalau kita lagi terdaftar habis, dia hanya memberikan 2 GB saja di awal. Setelah itu kalau kita mau harus bayar dulu. Habis itu Dropbox tidak dapat diakses di Cina. Itu untuk dari ini Oke. Jadi sebelum saya akan mengakhiri ini, tapi saya akan mau menjelaskan secara singkat tentang Dropbox. Yaitu untuk pertama kalinya Dropbox didirikan oleh salah satu lulusan Massachusetts Institute of Technology atau MIT, Drew Houston dan para Verdosi, dengan dana awal yang didapatkan dari Y Combinator. Drew Houston mendapatkan ide membuat Dropbox karena ia selalu ketinggalan membawa USB drive ketika menjadi mahasiswa di MIT. Karena USB drive tidak efisien dan banyak error, korup, dan kesalahan, akhirnya dia menciptakan cloud store untuk dirinya sendiri.
Dia menyadari bahwa hal ini dapat menguntungkan dan membantu orang lain. Akhirnya, Houston mendirikan Dropbox Inc. pada tahun 2007. Dropbox diluncurkan secara rilis pada acara TechCrunch, salah satu acara konferensi teknologi pada tahun 2008. Pada tahun 2011, Forbes pengumuman bahwa Dropbox memiliki 50 juta pengguna. Oke. Di sini saya akan mau, sebelum saya mengakhiri ini, saya akan mau mengaplikasikan ya. Untuk dari mengupload file ini saya akan mau mengupload sebuah file karena saya sudah daftar. Ini coba saya klik di dokumen, saya mau upload. Coba yang ini ya. Ini di sini dia oke, sudah ya. Oke. Jadi ini. Jadi kalau kita mau apa, kita tinggal salin. Lalu kita bagikan ke orang lain. Untuk kalau kita sudah salin, kalau orang yang mau aksesnya, klik, dia masuk, lalu dia akan di sini. Oke, ya, ini dia seperti ini untuk tampilan file dokumen ya. Ya ini. Di sini kita cetak juga secara online langsung ya. Di sini selanjutnya untuk apa? Kita kembali lagi. Kalau kita mau buat, kita buat folder. Ini kita buat folder itu di laut saja. Oh, di sini dia untuk upload dia bisa sekali dengan folder ya. Jadi dia sangat bagus. Untuk kita upload satu folder lampiran saja. Oh, kita upload saja ya. Kita klik ini, kita klik upload. Oke. Ya, ini dia proses uploadnya. Jika sudah selesai, dia akan apa? Jika sudah selesai, ya. Ini folder lampiran. Ya, sudah semua file sudah ada di dalam. Terus kalau kita mau hapus juga bisa. Kalau kita mau lainnya, kita bisa unduh, bagikan dengan Dropbox, kirim dengan transfer, kirim untuk ditandatangan. Di sini kita juga untuk hapus, kita klik hapus. Dia juga ada sistem file recycle bin ya. Jadi ketika file dihapus, dia akan tersimpan di sini sepertinya. Ya, dia akan tersimpan di sini di recycle bin. Jadi kita bisa apa, kembali, pulihkan kembali atau kita batalkan saja. Terus kalau kita bisa hapus permanen. Hapus permanen berarti di sini datanya akan hilang. Di sini juga melalui dengan di sini untuk apa, komputer juga cara kalau kita mau kita bisa klik saja unduh. Kalau ini saya review dengan tampilan dari website. Untuk tampilan aplikasinya nanti baru di sini. Dia bisa kalau kita mau buat folder baru, kita tinggal klik. Ini coba saya contoh kenangan. Oke, terus kita kembali di folder kenangan ini, coba kita unggah. Ini kita buat dokumen. Oh, di sini dokumen Word, dokumen. Oh, jadi juga sudah support Dropbox Paper ya. Ini juga sudah support dari ini, sudah support di dokumen Word, Google Dokumen, dan Dropbox Paper.
soalnya untuk lihat di sini dia meminta untuk kelebihan kekurangan sudah, dokumentasi sudah. Oke, sudah ya. Untuk dari segi keamanan dia juga sudah bagus ya. Di sini dari segi keamanan Dropbox menggunakan teknologi keamanan terbaik dan menjaga seluruh data pengguna agar tetap aman. File Dropbox yang diunggah akan dienkripsi dan dengan menggunakan Advanced Encryption Standard atau AES 256 bit. Dropbox juga menggunakan Source Secret Layer atau SSL, Transport Layer Security TLS untuk melindungi data yang ditransfer antara Dropbox dengan server. Habis itu untuk memaksimalkan keamanan akun, pengguna juga dapat melakukan fasilitas 2 langkah ya, yang mana selain menggunakan password, Dropbox juga akan mengirim verifikasi melalui kode SMS. Jadi untuk dari segi keamanan juga ini juga sangat aman ya. Jika ingin menggunakannya ya silakan kunjungi saja situsnya, itu dropbox.com, lalu tinggal daftar. Di sini juga untuk daftar ada pilihan sebagai apa, dari Google, bisa masuk sebagai dari Google, Gmail juga bisa ya, Google. Oke, mungkin itu saja review singkatnya melalui aplikasi Dropbox. Mohon maaf jika ada kesalahan. Itu saya dari saya untuk review singkatnya mengenai aplikasi Dropbox. Untuk lebih lengkapnya silakan masuk ke situsnya lalu coba sendiri ya. Selamat malam, terima kasih dan salam. Tuhan Yesus memberkati.